Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak mari buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya anak-anak. Sebelum kita mulai sekolah online ini, mari kita membaca doa semoga kita sehat selalu dan dapat melakukan sekolah dengan online dan keadaan sehat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Semuanya tolong dibuka kameranya. Bapak akan absen satu persatu. Ahmad Maulidi hadir ya. Aidina, mana Aidina? Belum masuk. Kamila hadir. Rizky Firmansyah hadir. Rizky Firmansyah. Oke, semuanya alhamdulillah semoga pada sehat ya. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang izaz Al-Quran. Secara etimologis kata izaz berasal dari kata azur, artinya tidak mampu atau kuasa. Kata aziz adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau pasif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal pikiran. Jadi pengertian ini punya muatan yang berbeda dengan pengertian izaz dalam perseptif Islam. Ijaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti, maka yang nampak kemudian adalah kemampuan atau mujiz yang melemahkan. Oleh sebab itu, izaz Al-Quran menetapkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizatnya. Kemukjizatan menurut persepsi ulama harus memenuhi kriteria 5 syarat. Yang pertama, kemukjizatan harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk lain. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Yang ketiga, kemukjizatan harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang mengaku membawai salah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan kebesarannya. Yang keempat, terjadi ketetapan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan izaz secara teknologi ilmu Al-Quran sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Amma Khalil Al-Qatan, izaz adalah menetapkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Ditampilkan izaz atau mukjizat itu bukanlah semata-mata bertunjuk untuk menampilkan kelemahan manusia untuk menandinginya beberapa untuk meyakinkan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Al-Quran itu benar-benar diturunkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran itu sama sekali bukanlah perkataan manusia atau perkataan lainnya. Dalam firman Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an
hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang sebagian lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memenuhi tantangan, padahal kemampuan ada pada diri mereka. Jika kemampuan itu dirampas dari mereka, niscaya tidak ada faedah dari berkumpulan mereka itu, karena kedudukan yang akan sama dengan perkumpulan orang-orang mati. Macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Macam-macam izaz Al-Quran. Secara garis besar, izaz dapat dibagikan ke dalam dua bagian, yaitu pertama, mukjizat yang berisi material inderawi, lagi tak kekal, dan yang kedua, mukjizat imaterial, logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Untuk lebih jelas, dua bagian ini, yang pertama mukjizat material inderawi, mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya merupakan jenis mukjizat material inderawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi disebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum musyawarakat, di mana seorang nabi tersebut diutus. Dalam hadis Al-Bukhari, sami'na lizalika ji'i sautan ka sauti ishar hatta ja'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fawadu'a yada'u alaiha fasakanat. Kami mendengarkan suara dari batang kayu tersebut bagaikan suara unta yang hampir beranak. Lalu Nabi Muhammad SAW datang menghampirinya, kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Riwayat Al-Bukhari. Mukjizat immaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang bersifat imaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya, ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Segi kebiasaan, Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tetap uslub atau susunan bahayanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Contoh, dalam surat Al-Qariyah ayat 5, watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti buluh yang dihambur-hamburkan. Kemukjizatan Al-Quran dari segi kebahasaan bisa kita lihat dari tiga hal. Yang pertama, nada dan lagamnya. Yang kedua, singkat dan padat. Yang ketiga, memuaskan para pemikirnya. Hukum ilaihi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok kaidah norma-norma keutamaan sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan masyarakat, dan serta hukum-hukum ibadah. Gaya bahasa. Setiap kali mereka mencoba menandingi, mereka mengalami kesulitan, kegagalan, dan bahkan mendapat kecemoohan dari masyarakat. Di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu berusaha untuk menandingi ialah tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu ingin menandingi Al-Quran, namun selalu mengalami kegagalan. Berita tentang Al-Quran yang gaib. Sebagai ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu berita-berita gaib. Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa diceritakan dalam surat Yunus. Mungkin di sini dulu Bapak menjelaskan tentang izaz Al-Quran, dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Mohon maaf jika hari ini Bapak sudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.